Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik juga ya. Deklarasi Anies Baswedan hari ini begitu kan. Ini tidak gentar deklarasi di kandang banteng. Relawan Anies Baswedan bagian dari demokrasi. Jadi cukup menarik juga begitu kan. Artinya apa? Artinya adalah bahwa sebuah keberanian yang luar biasa begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali walaupun ada pro dan kontra begitu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, relawan Anies optimis bisa ubah kota Solo dari kandang banteng jadi kandang Anies Baswedan. Ini have a nice dream, ini pret. Banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Di satu sisi inilah politik begitu, mending bikin kandang sendiri ini. Kadang kasihan lihat relawan Siwan ambruk halunya dan hampir mendekati gila akun. Ini banyak yang mengkritik begitu kan. Tetapi inilah kepanasan dan kebakaran jenggot para cebong-cebong di luar sana. Apalagi para buzzer begitu kan. Pasti kepanasan begitu melihat hari ini Anies Baswedan elektabilitas dan deklarasi di mana-mana begitu. Jadi capres saja belum pasti sudah berhalu karena Partai Demokrat dan Partai Nasdem dan PKS segera akan mendeklarasikan Anies Baswedan begitu kan, tetapi wakilnya masih nunggu begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa Anies Baswedan akan segera dideklarasikan begitu. Bahkan walaupun wakilnya siapa, tetapi banyak beruncul spekulasi. Ada wakilnya Bu Hovifah, ada siapa begitu, mengatakan seperti itu begitu kan. Nih, jadi kandang domba. Kalau banteng membuat miskin rakyat dengan tidak menciptakan pekerjaan setempat, lebih baik dijadikan kandang domba yang bulunya punya nilai jual. Karena selama ini banteng yang berkuasa, rakyat setempat miskin dan sengaja dimiskinkan untuk doktrin kaum uang cilik yang miskin DP-DP. Ini dari komentar ya, saya tidak bisa berkomentar apa-apa begitu. Loh, kok Anies berkandang wedus, ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan. Agak bingung dan prihatin jika manusia tinggal atau berencana tinggal atau di tempat di kandang. Bukan seperti itu sebenarnya begitu kan. Inilah logika-logika saya yang salah begitu. Para buzzer dan cebong sudah membolak-balik apa narasi-narasi yang sudah disampaikan hari ini begitu di di beritanya begitu kan. Dan bahkan ini, ya kok admin seperti ini, Anies siapa? Kok disamain sebuah partai yang pemenang pemilu? Anies itu ibarat partai seperti partai umat. Ya, enggak juga begitu, karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa jadi seperti itu begitu kan. Kalau di kandang banteng saja sudah menang begitu, apalagi yang lain begitu kan. Ini sangat luar biasa sekali catatan dari para netizen ini begitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa yang selama ini ya di Jawa Tengah mungkin dengan adanya deklarasi Anies Baswedan di situ ya bisa jadi akan menang begitu kan. Karena pada hakikatnya di Jawa Tengah sendiri yang memang di kandang banteng sendiri ya, di kekuasaan banteng sendiri ya, turun temurun mungkin dari banteng ya. Tapi perlu diingat, ini harus diubah pola pikir itu begitu kan. Sama dengan di Jawa Barat begitu kan, semuanya akan masuk di situ begitu. Anies Baswedan berada di Jawa Tengah disambut luar biasa sekali begitu kan. Apalagi di Jogja, di Semarang dan sebagainya begitu kan. Ini kan cukup menarik juga begitu bahwa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan membuahkan hasil begitu. Banyak ocehan-ocehan kepada Anies Baswedan, tapi itulah hal yang biasa, hal demokrasi begitu. Tetapi perlu diingat bahwa jangan meremehkan Anies Baswedan karena elektabilitas dan popularitas Anies Baswedan ya sangat luar biasa sekali begitu kan. Ini baru nyadar ternyata Anies itu sejenis makhluk piaraan. Emang selama ini hidup di mana sih? Ini banyak ya saja yang mengkritik mereka begitu kan. Tetapi ya kritikan-kritikan mereka tidak ngaruh kepada Anies Baswedan karena mental dari Anies Baswedan bukan seperti itu begitu. Yang selalu suka melaporkan ini dan itu, tidak begitu kan. Anies Baswedan tetaplah menjadi Anies Baswedan sebagai seorang nasionalis dan pemikiran-pemikiran kanan dan kiri begitu kan. Ini kan sangat menarik juga begitu. Dan bahkan kalau junjungannya karena memang Pak Ganjar tidak punya tiket hari ini ya, akhirnya ya para relawannya mendeklarasikan diri ya, bahkan ya
kalau menurut saya pribadi akan ditampar keras oleh Ibu Megawati begitu kan. Ini sudah lancang kepada Ibu Megawati sendiri begitu. Ya kalau Pak Ganjar mau calon presiden ya mundur saja dari PDIP kan, kira-kira seperti itu begitu. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, tidak gentar deklarasi di kandang banteng relawan Anies Baswedan bagian dari demokrasi. Wow, sangat menarik cuma. Ini sejumlah relawan pendukung calon presiden Anies Baswedan yang tergabung dalam Aliansi Nasional Sejahtera Anies ya mendirikan posko kemenangan di Solo, Jawa Tengah Minggu 15 Januari 2022. Wow, 2023. Wow, sangat menarik begitu kan. Bisa mendirikan posko di situ padahal ya di Jawa Tengah sendiri kalau kita melihat itu adalah gerbangnya atau gerbongnya adalah PDIP begitu. Ini sangat luar biasa kalau masuk di situ begitu kan. Ya nggak tahu lagi apakah ada konflik atau tidak. Mari kita baca terlebih dahulu begitu. Pengukuhan dan pelantikan Presidium DPD Anies Solo dihadiri sejumlah jajaran pengurus Presidium DPW Anies Jawa Tengah dan Presidium DPP Anies Pusat. Bahkan prosesi tersebut dilaksanakan di Sekretariat Presidium DPD Anies Solo yang beralamat di Jalan Rajdiman nomor 482 di Laweyan, Solo. Presidium DPD Anies Solo diketahui Abi Ibrahim. Ketua Presidium DPW Anies Jawa Tengah Joko Purnomo mengatakan hal ini tidak hanya mendirikan posko, pihaknya juga mendeklarasikan dan melantik jajaran pengurus Presidium DPD Anies Solo. Bahkan salah satu visi dari Anies adalah sosialisasi Anies Baswedan kepada masyarakat sebagai salah satu capres kita. Bahkan dikatakannya Solo menjadi kota atau kabupaten ke-31 di Jawa Tengah untuk pengukuhan dan pelantikan relawan tersebut. Di Jawa Tengah dari 35 kabupaten kota itu sudah terbentuk semua. Kemudian pengukuhan di masing-masing kabupaten dan kota itu kita jadwalkan di akhir pekan. Adanya pendirian posko kemenangan Anies Baswedan di Solo, ia mengaku tidak gentar meskipun kota tersebut disebut sebagai kandang banteng atau markas PDIP. Ya cukup menarik juga begitu bahwa selama ini keberanian relawan-relawan Anies Baswedan begitu kan untuk mendirikan posko kemenangan Anies Baswedan di situ dan bahkan ya untuk bagaimana mengenal diri ya di Jawa Tengah terhadap Anies Baswedan begitu. Padahal ya kalau di mana-mana itu punya tempat masing-masing yang istimewa begitu kan. Seperti Jawa Tengah misalnya itu adalah tempatnya Banteng begitu, partai PDIP sendiri. Bahkan menurutnya dengan adanya posko kemenangan hingga relawan Anies di Solo bagian dari demokrasi. Pihaknya menginginkan sistem demokrasi di negeri ini sehat dan kuat. Salah satu ciri adalah kebebasan berekspresi masing-masing kelompok masyarakat siapapun orangnya. Makanya kami tekankan ya ke teman-teman Anies Baswedan di jalan kita, tetap komunikasi dengan mereka. Ia menambahkan para relawan Anies saat ini sedang gencar-gencarnya membangun jaringan dan kelembagaan di tingkat kecamatan hingga kelurahan desa. Hal ini sangat penting untuk menyebarluaskan visi misi Anies Baswedan. Kita tetap berkomitmen untuk menebarkan banyak posko untuk jadikan pondasi pemenangan Anies Baswedan. Ya cukup menarik juga begitu kan. Di mana-mana ya kalau melihat elektabilitas Anies Baswedan itu sangat luar biasa dibandingkan dengan Pak Ganjar hari ini. Walaupun Pak Ganjar ya saya rasa kena tamparan keras dari Ibu Megawati dan bahkan di HUT ke-50 tidak disebutkan oleh Ibu Megawati begitu kan. Jadi ini kan seakan-akan bahwa Ganjar itu sudah tidak diperhitungkan lagi dari partai PDIP itu sendiri begitu. Berbeda dengan Anies Baswedan yang hanya menunggu detik untuk dideklarasikan menjadi calon presiden begitu. Partai PKS sudah ada lampu hijau untuk mendeklarasikan Anies Baswedan dan bahkan Partai Demokrat juga, tetapi wakilnya ini masih belum jelas dari partai mana begitu kan. Maka saran saya pribadi bahwa kalau ingin di situ ya capresnya tidak harus dari Partai Demokrat dan Partai PKS, karena kalau sama-sama ngotot ya bisa jadi bubar begitu kan. Bisa jadi seperti itu karena inilah langkah politik yang baik begitu kepada Anies Baswedan. Karena demokrasi kita dibangun ini adalah bangun bersama-sama begitu kan. Bukan hanya ditentukan oleh
wakilnya siapa, capresnya siapa, begitu kan. Tetapi perlu diingat merangkul sesama itu sangat baik. Mbak Yeni dan Bu Hovifah itu adalah salah satu kandidat terkuat juga di menjadi wakilnya Anies Baswedan. Ya inilah politik kita begitu kan, ada pro dan ada kontra, kira-kira seperti itu begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang selama ini dilakukan Anies Baswedan dan relawannya sangat luar biasa sekali, tak gentar di kandang banteng itu sendiri. Bahkan saya mengapresiasi sekali begitu, pelantikan seperti ini sangat luar biasa sekali begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.